Ingat, Ahlus Sunnah itu bukan Wahabi, Ahlu Tauhid itu bukan Wahabi, Salafi bukan Wahabi, Sunni bukan Wahabi, apalagi Firqah Najiyah, kelompok yang selamat, bukan Wahabi, Taifah Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah, bukan Wahabi, As-Sawadul A'dham juga bukan Wahabi. Makanya ketika ada orang bilang ke antum, antum Wahabi ya, antum jangan diam saja dan jangan ketawa-ketiwi. Nggak apa-apa Ustaz ya, selama anggapan mereka Wahabi itu yang bertauhid, nggak apa-apa, saya Wahabi. Ini kalimat yang salah justru. Ada orang-orang sok pahlawan mengatakan, kalaulah yang menegakkan tauhid itu adalah Wahabi, maka akulah Wahabi. Kalaulah ia membela sunnah Nabi adalah Wahabi, maka akulah Wahabi. Memperjuangkan tauhidnya benar, membela sunnah Nabinya benar, tetapi istilah Wahabi itu tidak benar. Apalagi lemparan-lemparan mereka dengan kalimat atau istilah Wahabi ini, yang diinginkan oleh mereka adalah keburukan. Wahabi itu adalah orang yang bengis, sadis ya, yang suka membunuh, merampas harta dan seterusnya. Maka ingat, kalau ada orang mengatakan antum Wahabi ya, kita jangan diam saja dan jangan ketawa ketiwi. Harus kita jawab dengan tegas, maaf, saya bukan Wahabi. Tapi kenapa jenggotan? Karena saya Salafi. Kenapa cingkrang? Karena saya Salafi. Memang Wahabi itu bukan Salafi ya? Memang Salafi itu bukan Wahabi ya? Antum gak paham, ayo ngaji makanya. Karena selama-lamanya Wahabi bukan Salafi, Salafi bukan Wahabi. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama ya. Syekh tadi menyinggung itu. Wahabi bukan Salafi, Salafi bukan Wahabi. Dan Wahabi itu hanya ada dua, dan dua-duanya buruk. Satu yang real, kedua yang cuma mitos. Yang real ini jelas ya, ini sangat parah pengikut Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum di abad ke-4 atau ke-5 Hijriah dulu. Kalau sekarang ini di zaman-zaman beberapa tahun yang lalu mirip seperti ISIS. Kalau nggak mau baiat kepada Abdul Wahhab bin Rustum ini, maka dia dikafirkan. Nggak ikut kelompoknya dikafirkan, nggak gabung dengan kelompoknya dikafirkan, dan seterusnya. Sampai dia memudahkan pengkafiran kaum muslimin, memudahkan penghalalan darah dan harta kaum muslimin hanya dengan alasan mereka tidak gabung, mereka tidak mau membaiatnya. Nah, pengikut Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum ini disebut Abbadi atau Wahabi, masih masuk akal, masih masuk nama di sini. Ini yang pertama, Wahabi yang real, memang orang-orang yang jahat, musuh Ahlus Sunnah mereka, musuh Ahlu Tauhid. Yang kedua, ada Wahabi yang mitos. Ini cuman boneka buatan orang-orang penjajah ketika itu. Ada yang menyebutkan dimulai dari penjajah Inggris ketika mereka menjajah India. Yang kemudian ini dipakai juga boneka ini oleh orang-orang Syiah untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin yang sebenarnya. Makanya orang-orang Syiah itu sangat gemar ya, mengatakan awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Dibuat kaum muslimin takut kepada sosok Salafi dengan tuduhan istilah Wahabi. Karena kalau kaum muslimin kenal Ahlus Sunnah yang sebenarnya, kenal Salafi, maka mereka akan kenal Islam yang sebenarnya. Kalau mereka sudah kenal Islam yang sebenarnya, terkuaklah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan mereka. Ini ilmu yang penting jamaah, walaupun hanya sekedar istilah. Terbukti ketika Rasulullah mengatakan kepada putrinya, kepada Fatimah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, ni'mas salafi ana laki, sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Di sini Nabi tidak mengatakan ni'mal Wahabi, sebaik-baik Wahabi adalah
aku untukmu. Nggak ada seperti itu dalilnya. Maka gunakan istilah itu yang sudah ada dalilnya. Salafi ada dalilnya. Ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah, al jamaah, firqah najiyah, ta'ifah mansurah, as-sawadul a'zam. Ya, ini semua ada dalilnya dan kita menggunakan istilah-istilah yang ada dalilnya. Sekali lagi, kalau ada orang menuduh kita Wahabi, kita harus protes. Maaf, saya bukan Wahabi. Antum katakan Wahabi no, Salafi yes. Wahabi la, kalla thumma kalla, Salafi na'am, ana Salafi.